Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi dzikra ba'da ta'ah wa ja'ala bihi al-quluba hayyatan ba'da al-ghaflah wa athna 'ala adh-dhakirina wadh-dhakirat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana lisanuhu ratiban bi dzikrillah la yafrughu min ibadatin illa atba'aha bi dzikrin wa du'ain wa syukur. Amma ba'du, ikhwati al-afadhil, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita lanjutkan kajian rutin di Masjid Ali bin Abi Thalib yang berkah ini dengan tema Al-Adhkar atau zikir setelah salat. Jadi tema keseharian yang mungkin kita atau di antara kita sering tidak terlalu memperhatikannya. Padahal ini merupakan amalan yang sangat besar pahalanya dan agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa zikir setelah salat ini merupakan suatu ibadah, kebiasaan Nabi dan para sahabat, para ulama juga, dan memang ada tata caranya yang diajarkan oleh syariah yang sedikit mungkin agak berbeda satu sama lain, tetapi pada secara umum sama ya. Diawali dengan keutamaan zikir agar kita semangat dan termotivasi lebih untuk melakukan ritual yang sangat berharga ini adalah tentu mengetahui fadlnya dan mengingat kembali, mengulang murojaah apa itu fadl daripada zikir ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sigat fi'il amr, kata kerja perintah, jika kalian semua telah
menyelesaikan salat, maka berzikirlah, baik itu sambil duduk atau berbaring atau berdiri. Imam At-Tabari menyebutkan di sini, idza faragtum minas salatil mafruḍah fadawimu ala dzikrillah. Jika selesai salat, maka konsistenlah atau lakukanlah zikir secara kontinu. Fi sa'iri ahwalikum, bahkan Ibnu Katsir menambahkan, hadza yadullu ala istihbabiz dzikri aqibas shalah. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa kita ini disunahkan untuk melakukan zikir setelah salat. Dan sunnah nabawiyah juga banyak ya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah dubura kulli salatin thalathan wa thalathin." Barang siapa yang bertasbih, mengucapkan subhanallah setiap selesai salat 33, wa hammada thalathan wa thalathin, bertahmid, membaca alhamdulillah 33 kali juga, wa kabbara Allah thalathan wa thalathin, bertakbir, kabbara yukabbiru takbiran 33 juga, wa qala tamamal mi'ah, dilengkapi menjadi 100 kan 33 dikali 3 99 plus 1 yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu genap menjadi 100. Apa ganjarannya dari Allah tabaraka wa taala? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabad atau mithla zabadil bahar. Insyaallah Allah akan mengampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Ini kita agar tambah termotivasi setelah sholat, tidak kabur, tidak lari, tidak panas bokongnya dari karpet masjid. Kemudian ikhwati al-fadil, hikmah daripada zikir itu banyak sekali. Di antaranya adalah jabrun naqs. Jabrun naqs itu adalah menambal kekurangan. Jadi kita kan terkadang ingat apa, terkadang lupa, mungkin tumaninahnya kurang atau bacaannya tidak tadabbur dan sebagainya, dan hal-hal yang sunnahnya juga sering kita lalaikan. Maka ini bisa jadi senjata kita untuk menambal kekurangan kita dalam salat mafruḍah. Kemudian juga mengokohkan iman dan plus menambah hubungan kita dengan Rabb-nya. Jadi setelah kita berdialog dengan Allah tabaraka taala melalui salat, kita tambah ikatan kita lebih kuat lagi dengan zikir kepada Allah tabaraka wa taala, menyebut nama Allah, menyucikannya dan seterusnya. Nah, ini apa saja setelah ini, apa saja zikir pada salat tersebut. Ada beberapa hadis ya menyebutkan secara sharih, secara gamblang terkait dengan bacaan-bacaan zikir setelah salat, dan kita pada umumnya sudah melakukan itu ya. Hanya saja mungkin di sini murojaah. Biasa diawali biasanya Nabi SAW dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lafadznya adalah astagfirullah. Karena Nabi SAW idza sallama minas salat yaqul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nah, kemudian juga biasa kita sama-sama biasa mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram. Kemudian baru di sini sesuai dengan tadi hadis yang lengkapnya, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali ya, ditutup digenapkan dengan la ilaha illallah sampai akhir ya, dengan tahlil. Nah, ini ada beberapa kaifiat. Nabi SAW ada beberapa yang diterangkan juga oleh para ulama, beberapa kaifiat, maksudnya beberapa contoh ya. Yang pasti mereka mengatakan at-tasbih bil yad. Jadi kita ketika melafalkan tasbih, kemudian tahmid, takbir ini dengan tangan, menggunakan alat badan sendiri, anggota tubuh sendiri ya, yaitu 2 tangan kita.
Maksudnya jari-jarinya. Tentu yang afdal pasti yang kanan. Artinya kalau dua-duanya dipakai tidak masalah. Bagaimana kalau kiri saja? Tidak masalah juga, hanya tidak dianjurkan. Yang afdal adalah kanan saja. Asabi' atau anamil. Asabi' itu jari. Kalau anamil ujung-ujungnya unmulah. Kalau asabi' itu namanya uqdah. Istilahnya, istilah fikihnya itu uqdah. Uqdah itu subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Diulang lagi subhanallah, 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 subhanallah 3 kali. 33 kali ya. Kalau mau melibatkan ini berarti tambah. Yang kedua adalah dengan anamil, unmulah, ujung. Subhanallah, 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 subhanallah. 5 kan? Subhanallah, 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 subhanallah 10 dan seterusnya. Sampai 33 kali. Ada yang menyimpulkan juga di antara para ulama, ini kan anamil, ujung-ujung. Melibat mereka plus mafasil. Jadi anamil, ujung jari ditambah dengan mafasil. Mafasil itu ruas. Yang ini 1, 2, 3. Atau maksudnya ruasnya juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pokoknya sama ininya 3. Ya kan? Ini 3 kali 5, 15 kan? Berarti 2 kali tambah 1 kali ini. Jadi subhanallah, 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 subhanallah dan seterusnya sampai 33 kali. Adapun sebagian tidak masalah pakai alat tasbih atau misbah atau tasbih ya, tasbih kalau bahasa Sundanya. Tidak masalah, tapi yang pasti yang warid adalah dengan yad, dengan tangan kita sendiri sebagaimana Nabi melakukan itu. Baik, kemudian sebab yang selanjutnya adalah qiraat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian qiraat surat al-Ikhlas, muawwidzatain ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. 6. Ini tentunya yang ditekankan adalah ba'dal fajr dan maghrib, sebagaimana dalam surat Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul huwallahu ahad dan muawwidzatain itu ba'da kulli salat, dan sebagai riwayat mengatakan kana yakhussu bihima al-fajr wal maghrib, khusus fajr dan maghrib. Kemudian terkait dengan zikir ini kan tadi kaifiat rincinya terkait dengan tasbih ya. Bagian dari zikir itu ada tasbih, maksudnya ucapan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah yang hitungannya 100 ditambah tahlil itu. Nah ini sekarang terkait pandangan ulama tentang bagaimana kita melantunkan zikir tersebut. Apakah dengan suara keras, menggunakan mikrofon, atau suara yang lirih. Ini berikut ada beberapa, misalnya dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya imam dan makmum disunnahkan untuk zikir setelah salat, akan tetapi disunnahkan mereka ini dalam membacanya secara sir ya, tidak secara jahar. Kalau mau jahar itu kata mereka ahyanan, hanya beberapa kali saja atau jarang-jarang. Itu pun li ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia ataupun mad'u, atau mungkin bisa dipraktikkan seperti di sekolah-sekolah kita ya. Ba'da salat itu mafruḍah itu biasanya dipimpin oleh salah satu murid atau siapa itu dengan mikrofon yang hanya di dalam saja. Ini bagian daripada ta'lim. Akan tetapi kalau mereka sudah mandiri ya sendiri-sendiri saja dengan suara lirih. Begitu juga Al-Maliki mirip. Wa sunna dzikrun ba'da salam sirran wa jahral imam bihi idza qasada ta'lim faqat. Jadi imam menjaharkan zikir ba'da salatnya ini untuk mengajarkan tersebut. Adapun upaya dalam proses pengajaran kan biasanya tidak
selalu ya, pasti ada masanya, mungkin sebulan, 2 bulan atau berapa minggu kesananya ya pasti jamaah mandiri ya, sendiri-sendiri. Kemudian juga Al-Malikiyah juga sama seperti itu. Kemudian juga Al-Aqwal Asy-Syafi'iyah, adz-dzikru ba'da shalat sunnah muakkadah. Kata Syafi'iyah, ini merupakan sunnah yang ditekankan. Wa yustahabbu an yakuna ba'da salam mubasyaratan, setelah salam langsung. Wa yajuzul jahra bihi, boleh di suara keraskan, in lam yuaddi ila tashwish. Boleh kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sedikit nyaring, akan tetapi perhatikan di samping kita terkadang kalau terlalu nyaring terganggu ya. Kata mereka, in lam yuaddi ila tashwish, jika memang tidak mengganggu sampingnya kalau terlalu nyaring suaranya. Subhanallah, subhanallah. Ini aduh si Bapak. Nah, ini diperhatikan. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, as-sunnah an yadhkurullah ta'ala dubur as-shalah, setiap selesai salat, wal aula an yakuna biqadrin yasma'u nafsahu. Jadi kalau kita baca ini dikatakan baca ya, dikatakan baca ini adalah ketika terdengar oleh diri sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah ini terdengar seantero RT. Subhanallah, atau berapa sampai barisan berapa gitu suara kita nyaring sendiri, ini mencolok ya, mengganggu kalau menurut beberapa imam di sini. Walahu an yajhara li ta'limi ghairihi. Imam Nawawi mengatakan, menegaskan, beliau boleh dikeraskan melebihi daripada dirinya sendiri adalah ketika untuk mengajari orang. Kemudian Al-Hanabilah mengatakan yusannu dzikru wa du'a ba'da kulli salatin maktubatin wa yustahabbu al-jahru bidzikri ahyanan. Mirip ya. Kama warada an sahabat melakukan ini, annahum kanu ya'rifuna inqidha as-salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Jadi mereka mengetahui selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan takbir. Wastadallu bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kama na'rifu inqidha as-salati Rasul sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Jadi mereka mengatakan bahwa hukum asalnya adalah suaranya sedikit tegas ya, hanya saja mirip dengan perkataan Asy-Syafi'i, lakin biqadarin la yu'dhi wala yushawwish. Jadi dengan kadar tidak mengganggu orang lain dan juga tidak mengaburkan konsentrasi orang lain dengan suaranya yang agak keras tersebut. Ada beberapa perbedaan ya, kaifiyat terkait zikir salat mafruḍah ini. Di antaranya adalah ba'dal fajr dan maghrib. Ada sedikit kekhususan ya. Jadi ba'dal fajr dan maghrib ini yustahabbu italatuhu wal baqa' ala fil musalla hatta tartafi asy-syams aw yaghib asy-syafaq. Jadi kalau fajar ini cenderung kalau memang masih punya waktu ya, tidak punya kegiatan mendesak yang lain, tidak ada salahnya, dan ini disunnahkan sampai fajar ya. Di situ kan ada salat permulaan daripada duha, atau mungkin sebagian ulama mengatakan salat isyraq. Ya, salat isyraq ketika berjalan beberapa waktu setelah syuruk baru di situ isyraq. Biasanya suka ada tanda kan di ini, suka ada tanda di jam kita yang sudah digital sekarang, jam fajar atau mungkin yang lainnya, smartwatch kali ya, ada ya. Ini diedit kalau ini. Ya, jadi ada perbedaan panjang biasanya di salat pada salat fajar dan maghrib. Dan ada sedikit perbedaan juga tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit di sini. Kemudian ada beberapa hal yang memang terkadang bermasalah ya di masyarakat. Mungkin kita lihat andaikan bisa meluruskannya. Di antaranya adalah zikir jama'i bi shaut wahid ba'da kulli shalah. Ada zikir yang dipimpin. Nah, ini tidak warid, maksudnya tidak ada jejaknya dari Nabi SAW, dan juga tidak ada jejak para sahabat. Bahkan sebagian mengatakan seperti Ibnu Baz rahimahullah bahwa zikir dengan saut wahid ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Kemudian mengkhususkan doa khusus
yang tidak ada tadi dalilnya, misalnya harus doa tertentu yang lazim dilakukan gitu ya. Artinya doa bebas saja selain daripada yang warid, bisa nambah, bisa mungkin doa yang sesuai dengan keinginan kita, tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagian kesalahan di masyarakat, as-sur'atu fi dzikri duna tadabbur. Zikirnya terlalu cepat sampai lafaznya kita tidak bisa mengidentifikasi itu Allahu Akbar apa Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar Allah. Kali ini tidak ada tadabbur. Ya, ini tidak ada nilai makna dari zikir tersebut. Alhamdulillah. Cepat sekali ya. Subhanallah. Beres. Ini tanpa tadabbur tidak sangat dianjurkan dan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian meninggalkan zikir ba'da salat bihujjat dengan alasan ingin segera, kemudian atau sibuk. Ini banyak sekali yang seperti kita ya, sering melakukan itu. Maka dari sekarang ingat saja tadi fadilnya, sehingga kita lebih termotivasi lagi, sehingga setelah salat ini bisa bertahan dan nyaman untuk melakukan zikir tersebut. Ini beberapa suluk atau bukan kelakuan hijab para salaf terkait dengan zikir ba'da shalah. Kana sahabatu ridwanullah alaihim ajma'in yahrusuna 'ala dzikri ba'da shalah. Mereka ini sangat semangat untuk zikir ba'da shalah. Ada candaan dari guru pesantren, man laisa lahu kirdun man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun ya. Ini bukan hadis, ini bercanda. Barang siapa yang tidak punya wirid pada salat berarti kirdun. Ini menyinggung santri-santrinya yang susah untuk diajarkan zikir. Ini diedit juga. Kana sahabatu ridwanullah alaihim yahusuna dzikri ba'da shalah wa yu'allimunahu abnahum. Mereka biasa mengajarkan anak-anaknya. Jadi para sahabat ini biasa mengajar anak-anaknya. Para guru yang masih membimbing para muridnya, para musyrif, ini berkewajiban untuk mengajarkan para santrinya, para peserta didiknya, jangan dibiarkan saja. Apalagi jelas di matanya logo sekolahnya masih ada, pada kabur. Logo sekolahnya masih ada, pada kabur. Gurunya cuek-cuek aja. Apalagi di hadapannya muka bapaknya. Itu kan kurang nyaman. Apalagi lembaga pendidikan seperti kita ini. Lucu kalau pada saat langsung belum nginjek bawa bapak yang lain. Nginjek kakinya dan sebagainya. Bukan langsung salaman ini, tapi langsung dipraktekkan apa yang diajarkan di sekolah. Kan ada di sekolah kurikulumnya dan sebagainya, kan ada. Atau mungkin kita lupa, suka khusyuk sendiri sampai anaknya bercicilan, lompat-lompat, ganggu orang, padahal usianya 8, 9. Ini tidak elok. Generasi kita khusyuk, misalnya kita gen milenial ya, saya milenial. Kenapa yang Z atau yang Alpha yang semacam ini sekarang ini sulit untuk untuk diarahkan zikir dan sebagainya, apalagi misalnya yang lainnya ya, ketaatan yang lainnya? Karena ya itu jangan disalahkan mereka. Mereka lahir itu kan sebab kita ya, pada ta'ala, anak kita. Berarti yang menjadikan seperti itu adalah kita. Jadi kekurangan anak kita ini adalah kekurangan kita. Aib anak kita berarti aib kita kan. Jadi kalau kita ingin mengondisikan anak bisa zikir pada salat, ya kitanya juga harus mengondisikan diri sendiri, plus kita berupaya untuk mengondisikan mereka sejak dini. Belum lagi terkadang kan di masyarakat ya, melihat miring kepada orang yang mengamalkan sunnah dan sebagainya. Ketika orang pada umumnya menganggap bahwa zikir itu adalah sakral, ya betul sakral, semua agama sakral, maksudnya sesuatu yang penting. Kita yang mengatasnamakan dirinya memegang sunnah, dakwah sunnah dan sebagainya, malah mengecewakan di permukaan. Ini tidak baik.
Jadi kita sama-sama untuk melakukan hal yang terkecil. Ini kan hal terkecil. Maksudnya semua orang bisa melakukan, tidak ada biaya, tidak ada beban dan sebagainya. Bagaimana yang ada biayanya, yang ada bebannya, yang ada pengorbanannya untuk berjuang fi sabilillah, harta, darah dan sebagainya, hal semacam ini saja masih sulit untuk dilakukan. Jadi ingin yang jauh, padahal yang dekat di sekitar kita pun tidak bisa merapihkan. Ya, bagaimana bisa merapikan kantor? Bagaimana bisa memanage kerjaan, kemudian tanggung jawab dan sebagainya, kalau dia sendiri tidak pernah merapihkan tempat tidurnya misalnya. Bagaimana bisa lembut kepada anggota, lembut kepada teman-temannya, koleganya yang ada di pinggirnya, yang ada di sekitarnya, kalau misalnya dia dengan yang ada di rumah kasar dan lain sebagainya. Ini juga hal-hal yang memang kita bisa ambil pelajaran dari zikir ba'da salat. Ini kan sesuatu yang sederhana. Dan ini apalagi zikirnya itu ba'da al-fajr, itu kan permulaan aktivitas kita. Permulaan aktivitas kita bisa lakukan apa tidak dengan baik, bisa memanage waktu apa tidak atau tidak. Ini adalah satu gambaran profil kesuksesan dari kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari kita kan. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan motivasi agar kita lebih perhatian lagi dengan sunnah-sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Dan ini terlihat sepele padahal sesuatu yang agung sekali. Terlihat dari beberapa hadis terkait dengan fadhil daripada zikir ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.